Halo teman-teman semua. Jadi di sini gue mau menyampaikan sesuatu di konten yang kedua kali ini ya, di tanggal 1 Januari di tahun 2026. Di konten kali ini gue bakal banyak mengevaluasi tentang perjalanan yang ada di tahun 2025. Dan sebelum itu gue mau mengapresiasi diri gue sendiri. Dan juga jangan lupa sama teman-teman semua, jangan lupa bilang makasih sama diri kalian ya. Gue bakal bilang ke diri gue kayak makasih banyak buat diri gue sendiri gitu kan, karena udah mau berjuang dan udah mau terus bertumbuh dan bersemangat ngejalanin semua yang dihadapin di tahun 2025. Dan tentunya tidak mudah, dan sebagian orang atau bahkan juga kebanyakan orang ya, setiap orang deh itu memiliki tantangan masing-masing gitu di setiap tahun, uh, ya di setiap tahunnya lah gitu. Dan gue juga kan kemarin baru masuk ke usia 20 tahun di bulan Oktober kemarin. Dan ya gue sangat bersyukur gitu dengan tahun uh, baru, juga dengan usia yang baru gitu kan, di usia yang ke-20 baru masuk ke kepala dua lah gitu. Gue ngelihat diri gue antara tahun 2025 dan 2024 waktu itu emang perbedaannya ada, cuman emang mungkin gak banyak, tapi karena ya gue masih banyak kesalahan di situ yang terus berulang, dan dimana gue terus harus melakukan sesuatu untuk cari solusinya. Dan akhirnya di akhir-akhir tahun ini gue menemukan banyak sekali um, kesadaran-kesadaran baru gitu tentang diri gue sendiri, yang dimana ini juga teman-teman juga ngelihat ya ke diri teman-teman semua, kayak terkait tentang ego sih sebenarnya. Gue tuh ngeliat di tahun 2025 itu ego gue itu cukup berantakan, dalam artian ya gue terus mengikuti apa mau ego tanpa gue mengendalikan ego itu mau arahin kemana. Ego itu positif, cuman yang nggak jadi positifnya ketika kita membiarkan, tapi kita nggak mengendalikan, itu yang jadi titik tidak baiknya gitu ya, jadi hal buruknya. Kenapa ya? Karena kalau misalkan ego maunya yang ini, anggaplah itu kemauan sesuatu hal yang negatif gitu kan, nah itu gimana ya kan buat ke diri kita sendiri. Jadi ya tentang ego emang sangat penting banget, kita harus bisa naklukin, kita harus bisa jinakin diri kita sendiri ya di tahun 2026. Karena kan dengan kita juga bisa mengendalikan ego kita, kita itu udah memberikan peluang keberhasilan dalam hidup kita itu jauh lebih banyak gitu. Dan secara data atau secara logika juga bisa dijelaskan gitu, dan teman-teman silakan untuk bisa pikirkan hal itu. Tapi yang pasti adalah ego itu suatu hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, karena dengan adanya ego itu kita bisa merasakan yang namanya hasrat, rasa menggebu-gebu, rasa menginginkan sesuatu. Dengan ego itu kita harusnya sadar bahwa kita tuh perlu bisa mengendalikan ego. Jangan sampai kita terbawa arus terus sama ego, atau kita gampang terbawa ikut arus, atau kita membiarkan ego mengikuti apa kata orang, apa kata media sosial, dan apa kata yang lain lah gitu pokoknya gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan ego? Berlatih. Di akhir tahun ini, tepatnya di bulan apa ya, sejak gue ulang tahun waktu itu, gue mulai banyak nemuin cara-cara untuk bisa naklukin ego ya. Terutama adalah ya gue membuat batasan ke diri gue sendiri tentang apa yang gue mau lakukan, sistem. Karena ego itu kan hal yang sulitnya adalah ketika kita pengen menginginkan sesuatu, ya anggaplah kita pengen beli ya anggaplah kalau misalkan beli sesuatu gitu yang mungkin itu nggak penting-penting banget lah, anggaplah itu kan sifatnya konsumtif ya. Jadi atau ya terlalu banyak penumpukan barang gitu, kayak pengen beli
sepatu lah, atau pengen beli kacamata, atau pengen beli handphone. Nah itu ego itu harus kita benar-benar kendalikan. Karena kalau misalkan nggak dikendalikan, anggaplah contoh kecilnya kayak orang pengen beli iPhone nih, terus kalau misalkan tuh egonya nggak dimainkan dan bikin logika itu mati, bisa-bisa itu orang beli iPhone dengan cara nyicil. Salah gak kalau nyicil? Belum tentu. Tapi kalau misalkan keadaannya dia tahu banyak kebutuhan lain gitu kan, mungkin dia perlu motor, dia perlu buat makan dia sendiri, atau dia perlu untuk ke rumah juga. Kalau misalkan nasi di rumah aja kurang cukup untuk sehari gitu kan, kenapa harus berani nyicil HP gitu atau nyicil iPhone? Logikanya gitu aja. Ego itu juga bisa menghancurkan diri kita sendiri. Ego ada temennya juga, ambisi gitu kan. Nah ambisi itu kan emang suatu hal yang emang sifatnya kita pengen menginginkan sesuatu dengan serius, kita kejar apapun kita lakukan gitu. Jadi bagaimanapun caranya itu harus tercapai. Itu bisa juga menghancurkan kita kalau misalkan kita tidak menikmati jalan kita untuk menuju ke sana. Jadi kita terlalu terburu-buru, kita tidak menikmati, akhirnya kita tidak bisa merasa happy juga di jalan itu. Karena gini, teman-teman bisa cek kalau misalkan kita mau jauh lebih berhasil dalam hidup kita juga, itu kita harus bisa bahagia dengan diri kita sendiri, dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Karena orang-orang yang bahagia itu akan mendapatkan peluang keberhasilan yang jauh lebih banyak, atau keberuntungan yang lebih banyak daripada orang yang tidak bahagia gitu. Ya sederhananya apa, kita harus wajib syukuri gitu apa yang telah ada sekarang gitu. Yang mungkin belum tersedia ya kita usahakan, tapi dengan cara ya yang jelas gitu. Yang pastinya kita menaklukkan ego juga, kita memakai ego kita juga yang jelas, kayak ini harus kayak gini kayak gini kayak gini. Jangan sampai ego itu menyiksa diri kita juga, karena kadang ego itu menyesatkan, kadang juga membuat kita merasa bangga dengan diri kita. Itu tergantung dari bagaimana cara kita mengendalikan ego. Makanya di tahun 2026 ini pentingnya kita untuk mengendalikan ego itu. Dan juga di tahun ini 2026 ya, sebenarnya gue nggak banyak resolusi gitu, dan nggak banyak kayak plan-plan gimana di tahun 2026. Tapi intinya adalah gue terus menyelesaikan apa yang telah gue mulai aja, atau gue harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai. Sejak gue sadar gue tuh butuh resolusi, atau gue butuh yang namanya perencanaan jangka panjang dalam hidup gue. Teman-teman juga begitu. Jangan sampai perencanaan apapun yang ada di tahun 2025 kemarin itu teman-teman yang mungkin gak berhasil itu gak teman-teman lakuin lagi gitu. Jadi menyerah aja. Kita harus selesaikan apa yang kita mulai gitu. Harus kita selesaikan apa yang telah kita mulai. Ini sebenarnya bahasa tuh gue temuin di mana ya? Ya pokoknya di film lah, itu keren juga sih bahasanya. Cuman ya pasti kita harus menyelesaikan apa yang kita udah mulai. Kalau kita nggak menyelesaikan apa yang kita mulai dan kita berhenti di jalan, anggaplah itu di jalan tol, di belakang ada mobil ditabrak, kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi. Ya anggaplah tabrakan itu suatu penyesalan. Begitu. Jadi kita juga harus terus melihat diri kita di tahun 2025 juga gitu. Apakah kita mau menjadi seperti itu terus, atau kita mau jadi hal yang baru lagi nih, atau kita menjadi manusia baru di tahun ini, di tahun baru ini gitu. Karena kan kita itu manusia ya, kita punya sistem dalam diri kita, punya kepala ya, tentunya punya otak lah yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita asah juga. Dan sebenarnya kita udah difasilitasi di dalam diri kita sendiri, itu udah lengkap lah buat kita sebagai manusia gitu ya, untuk terus berkembang, bertumbuh gitu. Ciri-ciri orang yang berkembang atau orang yang bertumbuh itu adalah
dia tidak membicarakan hal yang sama lagi. Anggaplah kayak gini, atau mempertanyakan ya. Anggaplah di bulan Januari itu masih mempertanyakan soal kayak gue ini siapa ya sebenarnya gitu, masih meributkan soal tujuan hidup, belum ketemu tuh. Nah kalau misalkan besoknya masih sama, itu belum ada perkembangan. Tapi sebenarnya di situ ada pertumbuhan yang sedikit, belum ada perkembangan yang signifikan. Nah perkembangan signifikan itu bakal ada kalau misalkan udah ketemu jawabannya. Jadi teruslah mencari jawaban atas pertanyaan apapun yang bikin teman-teman resah. Dan caranya adalah tidak harus jawab dengan tidak harus dengan berpikir sendiri atau dengan jawaban sendiri. Bisa dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman punya keresahan tentang kayak gue ini siapa sih sebenarnya, teman-teman bisa minta bantuan ke yang lain, ke teman terdekat yang bisa ngasih tahu, yang teman-teman percaya, atau bisa juga ke ChatGPT bantuan gitu, dengan tulis prompt yang pas atau yang tepat. Itu udah banyak dikasih tahu di TikTok, di Instagram, di YouTube, banyak. Tapi intinya ketika mau ada perubahan, kita harus berani untuk menjawab pertanyaan apa yang ada di kepala terlintas gitu. Permasalahan sebenarnya sih, lebih tepatnya pertanyaan atas permasalahan ya. Gue tahu di sini teman-teman pasti ada yang malamnya itu overthinking terhadap sesuatu. Nah sebenarnya overthinking itu juga harus kita kendalikan. Nah ini beda topik nih sama tadi tentang ego ya. Overthinking itu kan berarti kan kita berpikir berlebihan. Yang sering terjadi adalah kita menanyakan sesuatu kayak ini bisa gak ya, ini berhasil gak ya, atau kita berpikir bahwa kita ketinggalan jauh banget sama teman-teman yang lain, atau kita ngerasa kita tuh banyak nyakitin orang-orang, atau pokoknya suatu hal yang over, yang berlebihan di kepala kita sendiri, yang sebenarnya itu bisa baik bisa buruk, tergantung dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah overthinking itu juga bisa melihat tanda masalah apa yang sebenarnya itu lebih dominan di diri kita sendiri. Itu yang perlu kita selesaikan. Kalau misalkan teman-teman bertanya tentang diri sendiri, overthinking setiap malam kayak anggaplah tentang diri sendiri gitu ya, tentang kayak belum nemuin tujuan hidup, balik lagi ke sama kayak yang tadi tuh, kayak gue tuh sebenarnya mau kemana sih, gue bingung banget dah, gue kayaknya nggak bisa berhasil, gue kayaknya nggak punya cita-cita, atau kayaknya gue tuh terlahir kayak gini aja, atau takdir gue emang gini aja. Nah itu jadi problem. Itu bisa terlihat siapa teman-teman itu sebenarnya. Posisi teman-teman berarti sekarang kalau misalkan masih seperti itu masih kehilangan arah. Nah harus cari jawabannya, harus temuin jawabannya. Dan gini, overthinking itu juga sebenarnya disebabkan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan atau apa yang juga kita rasakan. Jadi sekecil kayak di media sosial, kayak baca-baca quotes, dengar-dengar lagu, atau juga ngerasain emosi di jalan, ngelihat orang kesusahan atau ngelihat orang seneng, atau juga apa yang orang lain bilang gitu, apa yang sering digosipin sama teman juga, apa yang sering didiskusikan atau diobrolin sama orang. Ini itu juga sebenarnya mempengaruhi kita di malamnya gitu, kita overthinkingnya seperti apa, dan itu bisa membentuk diri kita loh. Sebenarnya sederhana untuk bisa ngerubah diri kita ya, cuman yang sulitnya itu menjalankan. Sederhana sebenarnya, kita cuma perlu merubah apa yang kita konsumsi gitu. Karena kan yang ada diri manusia ini bukan cuma hanya jasmani aja yang perlu dikasih makan gitu, tapi juga isi kepala kita. Ya tepatnya kalau misalkan gue bagi jadi 3 ya, ada di kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Kalau misalkan intelektual itu lebih kepada
pola pikir yang tajam gitu, kita mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan daya pikir kita. Dan kalau misalkan spiritual itu kedekatan kita gitu kepada Tuhan. Dan kalau dari emosional itu tentang pengendalian perasaan diri kita sendiri kayak gitu. Dan itu sebenarnya kalau misalkan kita belajar tentang hal itu ya, itu kita bisa berubah, kita mau bisa mengupgrade diri kita sendiri. Dan itu memang pengalaman gue awal perubahan itu sebenarnya ada sejak masa SMP. Itu buruk banget dan kayaknya gue ada cerita deh di episode sebelumnya, kalau belum mungkin gue lupa. Tapi intinya SMP itu gue berbeda sekali dengan masa SMA, karena SMP itu gue bener-bener tidak memiliki aturan dalam hidup gue, tidak adanya produktivitas di sana, dan tidak adanya perkembangan di sana, karena isinya cuma main. Ya namanya juga masa muda gitu kan, kalau kata orang cuma sekali. Cuma hal itu tuh udah gue kalau menurut gue definisi sekarang masa muda itu adalah dengan berkarya. Masa muda itu bukan lagi dengan nongkrong sampai tengah malam membicarakan hal yang gak jelas, yang siklusnya atau jadwalnya udah jelas tuh ada rundownnya lah, kayak jam 8 ngomongin soal game, jam 9 ngomongin soal hobi gitu kan, jam 10 ngomongin soal bencana-bencana, jam 11 ngomongin soal agama. Nah jam 12 udah ngomongin hal yang gak jelas tuh, aneh. Nah makanya itu perlu diubah gitu. Makanya untuk upgrading diri kita sendiri ini, balik lagi tadi kita harus merubah apa yang kita konsumsi. Ubahlah apa yang kita tonton ya, tontonan yang gak jelas tuh, yang gak bermutu, yang bisa mungkin cuma merusak otak kita atau membuat kita overthinking gak jelas. Dan lagu-lagu yang mungkin sedikit lebih bikin kita gak semangat gitu. Sebenarnya boleh dengerin lagu, tapi kita juga harus cerdas memilah lagu ya, atau memilih lagu yang pas buat kita gitu, yang tentunya itu meningkatkan produktivitas kita terus bersemangat. Ada beberapa orang dan beberapa orang deh, gua kalau misalkan dengerin lagu sedih ya, itu pasti ada perasaan kayak sedih dan malas melakukan sesuatu karena udah terlampau sedih aja. Nah itu yang jadi titik dimana kita harus cerdas juga, harus memilih lagu apa yang cocok buat kita, buat produktivitas kita, tentunya buat hari ini lah gitu. Anggap kalau bangun tidur ya kita harus dengerin lagu apa, atau kita harus denger apa yang produktif supaya itu tidak merusak hari itu gitu. Dan juga dengan pembicaraan ya, dengan pembicaraan kita dengan teman-teman. Kalau misalkan masih ada pembicaraan tentang kayak ngomongin teman di belakang, nah itu hilangin, karena itu sikap buruk sebenarnya. Apa untungnya ngomongin orang di belakang gitu, apa untungnya juga ngomongin keburukan orang di belakang. Itu tidak penting sama sekali. Itu cuman membuat kita memiliki negative thinking terus gitu sama orang, atau berprasangka buruk terus ke setiap orang yang kita temuin. Dan itu buruk sebenarnya buat diri kita sendiri. Dan dengan begitu hidup kita jadi gak bahagia, jadi gak happy, karena kita terus mengurus kehidupan orang lain, kita terus mengulik kesalahan orang lain. Lebih baik kita mengulik terus kesalahan diri kita sendiri dan bertumbuh dari situ. Itu sih sebenarnya. Tadi kan udah bahas soal ego, overthinking, dan ya yang terakhir itu ya dari konsistensi ya. Jujur sih sebenarnya konsistensi itu level paling sulit buat sesuatu itu, karena kita gampang untuk ngomongin sesuatu kayak gue pengen berubah jadi ini, gue pengen jadi ini, gue mau punya ini. Pertanyaannya kayak siap gak gitu ngejalaninnya, konsisten gak, atau kalau misalkan ada distraksi di tengah jalan, kira-kira bakal belok gak nih, bakal putar balik pulang atau terus maju lagi. Nah itu yang jadi problemnya, apakah kita bisa atau kita siap. Itu jawaban buat diri kita sendiri. Dan gue pun terus bertanya ke diri gue sendiri gitu, gue siap atau enggak untuk memulai ini semua. Kalau udah memantik di diri kita sendiri, oke siap, oke siap, berarti ya udah siap kita lakuin sesuatu itu dengan penuh semangat dan penuh tekad kayak gitu.
Dan gue sempet melihat tontonan kemarin itu, pokoknya rumus konsisten itu ada 3 sebenarnya. Itu ada di keyakinan diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita mampu, kita bisa, kita percaya diri. Itu keyakinan kita harus tanam diri kita sendiri kalau kita tuh ya kita pantas ngelakuin ini. Itu konsisten. Kita mau melakukan apa dulu tuh ya. Pokoknya konsisten gitu. Pertama. Yang kedua itu circle atau lingkungan kita atau komunitas kita. Itu yang menjadi pengaruh juga tuh. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian atau ya kita lah ya, kita mau konsisten, misalkan kalau cowok ya mungkin ngerokok ya, anggaplah rokok lah, mau berhenti ngerokok, tapi teman-teman di sekitar kita masih ngerokok, apakah itu bisa? Bisa, cuman peluang kita bakal mengulangi kesalahan itu atau mengulangi kebiasaan itu ada gak? Ada. Itu pengaruhnya gitu. Setiap orang punya pendirian mungkin ya, kayak kuat gitu, cuman kan nggak semua orang, ada beberapa yang nggak bisa terus seperti itu jadinya. Nah yang terakhir atau yang ketiga itu di sistem. Sistem itu apa? Sistem itu ya cara kerja kita, tahapannya. Sistem itu juga termasuk sanksi-sanksi gitu, apa yang udah kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita mengulanginya lagi, kita kena sanksi apa, kita menghukum diri kita sendiri secara pribadi, kita bakal melakukan apa. Kalau misalkan kita berhasil, kita juga harus membiasakan, kita kasih reward. Itu sih sebenarnya sistem di diri gue sendiri ya, cuman nggak tahu teman-teman semua gimana. Buat sistem tuh bebas, sistem buat konsisten tuh bebas, mau yang kasih reward atau enggak nggak apa-apa. Intinya adalah kita ada kalau misalkan kita gagal melakukan itu, kita harus menghukum diri kita dengan apa. Terus kalau misalkan kita berhasil, kita dapat apa, atau kita bakal merasakan apa gitu. Pokoknya ya bebas lah. Sistem tuh pokoknya cara kerja teman-teman buat konsisten, kayak gitu aja, aturan-aturan buat menjalani itu semua. Dan juga sistem itu termasuk teman-teman kayak melakukan tahapan-tahapan perubahan kecil gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman mau memulai kebiasaan, contoh lah untuk membaca buku gitu kan, ya sistemnya gimana? Ya sistemnya pelan-pelan dulu, kecil, latihan dulu, kayak sehari itu 1 halaman. Bisa gak bisa, lakuin 1 hari itu selama berapa baca 1 halaman itu selama berapa hari dulu misalkan gitu. Misalkan sampai 3 hari. Nah kalau misalkan sanggup 3 hari 1 halaman, 3 hari ke depannya tambah lagi jadi 2 halaman, ke depan lagi tambahin lagi 3 halaman, kayak gitu. Jadi sesuaiin aja sama teman-teman semua. Itu cara konsisten, dan ini sebenarnya masuk akal, dan gue juga udah coba terapin ke diri gue sendiri dari bulan Oktober itu. Sejak gue sadar ya bahwa emang banyak banget yang perlu diberesin dalam diri gue sendiri, itu gue rasa perlu kita lakukan. Konsistensi itu penting, lebih penting dari apapun, jauh lebih penting. Kita punya kualitas seperti apapun, kalau tidak ada konsistensi ya itu buyar itu. Bahkan bisa gue sebut mungkin kalau misalkan orang yang konsisten itu ya bukan orang yang berkualitas, karena berkualitas itu pastinya konsisten dan tentunya kompeten. Nah ngomongin kompeten, yang terakhir di tahun 2026 ini, kita harus membuat diri kita jauh lebih kompeten terhadap apa yang sebenarnya kita bisa. Jangan sampai kita tidak memiliki kompetensi atau suatu hal yang menonjol dalam diri kita yang kita ahli di sana dan orang melihat dan diakui. Yang salah, kalau misalkan teman-teman ada yang pintar gambar, terus gambar, nggak masalah. Mungkin orang banyak yang bilang kayak gambar nggak bisa ngasih duit banyak. Kata siapa? Banyak cara gitu. Kayak di TikTok siapa sih yang terkenal tuh, pokoknya adalah kayak ngegambar tuh, gambar muka orang segala macam. Itu kan jago gambar kan. Terus jago di mana lagi, di organisasi. Terusin apa lagi ya, pokoknya banyak lah ya suatu keahlian itu, di coding kah,
di games. Kalau mungkin teman-teman ini bukan alasan buat bermalas-malasan ya, karena emang pengen tekun di bidang sana, ya teruskan gitu, latih terus sampai kompeten. Karena sekarang pun gue lagi melatih diri gue untuk kompetensi itu, untuk memiliki nilai dimana gue tuh sebagai seorang kompeten. Karena orang tuh bilang gue tuh multi talenta, gue bisa semuanya, tapi setengah-setengah dan gak ada yang ahli, itu sebenarnya buruk. Gue baru bilang bisa sekarang buruk, kenapa? Karena setelah gue sadar, gue ngalamin hal itu selama 3 tahun, enggak 3 tahun, 4 tahun tepatnya. Selama gue lulus SMP, terus SMA kelas 1, 2, 3, 4, kelas 1, 2, 3, terus sampai lulus dan sampai sekarang. Itu pokoknya bisa dikatakan kan orang yang multi talenta itu pasti kan orang yang juga generalis gitu, nggak spesialis. Beda tuh. Contoh lagi nih, kalau misalkan lu sama dokter, nggak perlu lu pengen operasi apa ya, operasi ya nggak perlu operasi jantung lah ya, cuman lu di apa namanya, di obatin sama orang atau dokter yang multitalenta, yang dia tuh nggak punya spesialisasi di bidang jantung. Kira-kira gimana itu? Coba, ngeri kan? Atau orang buat percaya sama lu gimana? Karena kan kompetensi itu sebenarnya bisa dijual juga, bisa menghasilkan sesuatu dan bisa membentuk nilai diri kita juga. Kita tuh siapa sebenarnya? Jadi ya kompetensi itu penting. Untuk jadi orang kompeten emang gak gampang, bener-bener gak gampang. Perlu melatih diri kita secara kuat. Gue pun sekarang masih kompeten gak sekarang? Ya gue melihat diri gue sendiri ya menuju ke sana. Gue nggak bilang di sini diri gue gak kompeten, tapi gue masih berjalan terus ke sana untuk gue memiliki kompetensi yang kuat di dalam diri gue sendiri. Dan begitu pun juga teman-teman semua. Jadi yang gue harapkan adalah selain daripada gue di sini bisa kompeten, teman-teman di sini yang nonton juga mau belajar untuk bisa lebih kompeten ke depannya. Karena itu menjadi titik dimana teman-teman memiliki keunikan daripada manusia-manusia yang lain. Manusia tuh unik ya karena ada perbedaan. Manusia tuh punya nilai semua karena ada perbedaan nilai-nilainya itu. Nah, lu atau ya gue lah gitu, kita mau memiliki nilai yang seperti apa, kayak gitu ya. Gue nggak menyebutkan apa rencana gue di sini karena ya itu udah personal gue sendiri. Gue pengen konsisten di hal apa, tapi nanti ntar kelihatan gue ke depannya bakal gimana gitu. Dan gue kalimat terakhirnya adalah di sini untuk close video di konten yang kedua ini di 1 Januari 2026 ini. Di tahun baru pokoknya kita harus jauh lebih kuat dan berani, tepatnya juga dengan lebih cerdas. Karena jika kita kuat ya, namun kita tidak berani, itu percuma. Kalau misalkan kita berani tapi kita tidak cerdas, itu juga percuma. Bukan percuma sih sebenarnya, bahasanya tuh apa ya, kita bakal mengalami hal buruk karena kita tidak memikirkan resikonya. Karena kan dengan kecerdasan itu kita bisa mengukur mana yang perlu kita lakuin dulu gitu. Karena kan cerdas itu analoginya, simpelnya kita, bukan analogi, secara definisi itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah kalau misalkan dalam hal seperti ini kita untuk upgrading diri kita ya, dengan jawab kayak atau dengan jawab kayak kita melakukan apa yang perlu kita lakukan sekarang gitu, atau kita perlu merubah diri kita yang mana dulu. Nah itu bisa jawab. Makanya di tahun ini, tahun 2026, kita harus jauh lebih kuat, berani, dan lebih cerdas.
Thank you teman-teman semua, semoga berhasil dalam pencapaian apapun itu. Dan dari gua Maulana Fadli Fadla Ramadan, thank you, bye.